kalau mental kita? Ya, orang sering bilang gini, paling sering kita gini. Apa kabar hari ini? Orang yang tadi orang bilang baik, sehat, dahsyat, luar biasa, sukacita, gitu ya. Tapi kalau saat ini kita tanya teman-teman, apa kabar hatimu hari ini? Apakah hati kita baik-baik saja? Hati kita baik-baik saja kalau kita menerima pesan begini, hati-hati di jalan, tapi hatinya jangan jalan-jalan. Nah, itu hati akan baik-baik. Ya. Tapi kalau hati-hati di jalan dan hati juga ikut jalan-jalan, nah itu hati akan bermasalah di jalan. Ya. Oke. Seringkali orang mengartikan apa kabar hari ini itu dengan tidak punya keadaan fisik. Ya, saya baik, sehat-sehat saja. Kalau ditanya apa kabar jiwamu hari ini, paling berarti kita sakit jiwa, sakit mental. Apa kabar rohanimu hari ini? Rohani kita lagi banyak masalah. Rohana banyak masalah. Ya. Nah, kita aja untuk melihat dari firman Tuhan dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 31 ini panjang ceritanya. Tapi ada baiknya kalau kita baca supaya kita bisa tahu dengan konteksnya. 1 Samuel 15 1 sampai 31. Nah, cara bacanya ada begini. Kelompoknya di sini 1 sampai 31 ya. Di sini baca 1 sampai 10. Di sini 11 sampai 20, yang di sini 21 sampai 31. Bisa? Ya. 10, 11. Oke? 1 sampai 10, 11, 20, 21, 31. Sudah? Siap baca? Oke, siap. 1, 2, 3. Berkata Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatku. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek memperlakukan mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, sepertilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, kumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Samuel memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di tengah. Ada 200.000 orang pasukan sejalan kaki dan 10.000 orang perwira. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang-orang menaruh di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah supaya jangan melenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Shur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya dikumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan anggur. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka melumpasnya semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga yang banyak buruk, itulah yang dilumpas mereka. Dan datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakitlah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul.
Tetapi diberitahukan kepada Saul demikian. Saul telah berkahnya tadi dan telah dijadikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ada kemungkinan mengambil sebesar berbeda. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman-Firman." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kami domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang mendengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan khusus untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadamu tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandangan sendiri telah menjadi kepala sesuatu saya dan berkenan dalam melakukan engkau tidak saja Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah kupaslah orang-orang berdosa yang orang-orang berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat kepada Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadamu. Dan aku membawa raja kepada orang, tetapi orang-orang itu sendiri telah aku tumpas." Tetapi rakyat mengambil kebijakan dan menunggu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk dikhususkan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gibeon. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban makanan dan persembahyan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sendiri, memperhatikan lebih baik daripada membuat kebajikan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertemu, dan kekikiran adalah sama seperti firman berhala dan berapi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Dia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi keturunannya dan ketaatan. Tetapi aku takut kepada rakyat, dan aku memaafkan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul mendengar pujian itu Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah menyerahkan daripada jabatan raja pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripada." Lalu Samuel yang Israel dan tidak bersalah, dan dia tidak mau bisa, sebab dia bukan manusia yang harus bisa. Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah jalan Tuhanmu kepadaku secara di depan para ketua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Sesudah itu kembali Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan, ya. Itu kisah yang cukup panjang dari bacaan kita, tapi berharap teman-teman bisa mengikuti cerita dan kronologinya. Nah, kita akan
coba mengupas sedikit bagian kisah ini dari cerita antara Saul dan Samuel. Ya. Ini cerita yang unik. Kalau kita bahas bagian ini sebenarnya butuh waktu bisa berjam-jam. Kita bisa dapatkan hal yang sangat esensi dan mendalam, juga berkaitan dengan topik kita tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini diartikan sebagai suatu kualitas dari kondisi di dalam diri kita, ya, bukan kondisi fisik, tapi emosi, psikologis, psikis kita itu bicara soal kesehatan mental. Ya. Makanya tadi kita tanya, kalau bisa ditanya pertemuan apa kabar hari ini, nah, orang langsung mempersepsikan apa kabar itu dengan kondisi fisik. Saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja, gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, apa kabar mentalmu, apa kabar jiwamu, apa kabar pikiranmu, apa kabar hatimu hari ini, nah itu semua pada sakit sebenarnya. Dosa itu buat kita banyak sekali berpenyakitan di dalam diri kita. Dari mana kita tahu itu akan muncul ketika kita meresponi keadaan di sekitar kita. Ketika kita menghadapi sebuah tekanan, nah kualitas kesehatan mental itu akan muncul. Ya, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup yang baik dan kemampuan seseorang untuk berfungsi sehari-hari. Nah, disinilah kita bisa lihat ada orang yang misalnya secara umur dia sudah tua. Seringkali kan kita mengasosiasi, menyamakan umur itu dengan kondisi mental jiwa orang. Harusnya demikian. Dia harusnya linear. Usia bertambah, kedewasaan bertambah. Tapi faktanya banyak tidak seperti itu. Usia bertambah, tapi kedewasaan itu tidak. Makanya ada statement, ada quote yang mengatakan menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Sehat, ya sehat itu pilihan gitu ya. Kalau orang bertambah usia, bertambah tua itu pasti. Setiap hari kita bertambah tua. Kemarin kita sampai jam 10 malam di sini, hari kita bertambah tua 1 hari. Dari pagi kita tadi mulai di posisi, sekarang itu sudah bertambah tua sekian menit. Tapi belum tentu kita bertambah dewasa. Dewasa itu pilihan. Ya. Sama dengan kesehatan. Kesehatan itu pilihan. Mau sehat atau tidak. Mau makan yang enak atau makan yang sehat, itu pilihan. Ya. Nah, kesehatan mental yang stabil dan seimbang itu menolong seseorang untuk mengatasi tantangan, stres kehidupan, bekerja secara produktif, berhubungan baik dengan orang lain, membuat keputusan yang sehat, mengatasi emosi, perasaan yang sehat, mengejar tujuan yang hidup. Orang punya kesehatan mental yang baik, dia punya proyeksi yang baik terhadap masa depan. Seberat tekanan apapun dia hadapi, dia bisa deal dengan baik terhadap keadaan itu. Itu orang punya kesehatan mental yang baik. Orang punya kesehatan mental yang baik, dia menjadi seorang yang responsif, bukan reaktif. Kalau reaktif biasanya begini. Ketika kita cubit dia akan apa? Cubit kita kembali. Reaktif itu mirip seperti orang mata. Tahu orang mata? Bunyi sedikit, dia tidak apa. Jadi kita tunggu 1-2 menit langsung nah, itu lata, itu reaktif. Nah, orang yang kesehatan mentalnya bagus, dia responsif. Ketika di dunia orang cubit dia bertanya, kenapa jadi cubit? Ada yang salah? Dia berpikir dulu, menganalisa sejenak, baru dia bisa respon. Orang yang kesehatan mental yang baik, dia orang yang responsif dan responsibel. Dia responsif terhadap keadaan dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Itu kalau kesehatan mental yang baik. Nah, mari kita cek. Kita diagnosa kesehatan mentalnya Saul dari cerita ya. Kita lihat pelan-pelan. Siapakah Saul itu? Coba lihat ayat 17. Saul itu sebenarnya siapa? Boleh teman-teman serahkan cari ayat ini, ada 5 bagian. Karena ketika kita pindah ke nomor 2, 3, 4, 5 seterusnya bisa langsung dibaca ya. Coba siapa yang dapat ayat 17? Siapakah Saul? Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Oke, makasih. Saul itu di dalam pandangannya dia, Saul itu orang yang kecil.
Dan kalau teman-teman bisa ingat bagaimana ceritanya Saul bisa jadi raja. Saul itu tidak dari suku Benyamin, suku yang terkecil. Dia mengaku bahwa kami suku yang terkecil. Di dalam 12 suku, 12 anaknya Yakub, itu kan Benyamin paling kecil kan? Betul ya? Paling kecil, anak bungsu, mungkin juga dimanja kan seperti Yusuf. Suku yang kecil itu membuat Saul merasa minder dengan dirinya. Dan tadi ayat 11 bilang, di dalam pandanganmu sendiri kamu minder, kamu merasa rendah diri. Buktinya apa? Ketika Tuhan sudah bilang melalui Samuel kepada Saul bahwa kamu akan jadi raja, tetapi dia tidak percaya diri. Waktu terjadi pertemuan dan Samuel bilang maju suku per suku, kaum per kaum, keluarga per keluarga, ketemulah keluarga dari Kis. Lalu ketika diundi nama Saul muncul, tapi Saul ada di mana? Saul ada sembunyi di belakang. Kenapa dia bersembunyi? Padahal dia punya perawakannya mantap. Alkitab bilang dia paling tinggi dari semua ketika berdiri, bahwa ke atas lebih tinggi yang lain. Harusnya dia punya rasa percaya diri. Secara fisik dia oke, mungkin dia tampan. Secara tinggi badan dia tinggi, mungkin dia kekar, mungkin dia bisa juga menjadi pahlawan, tetapi itu tidak membuat dia punya percaya diri yang bagus. Dia punya kesehatan mentalnya bermasalah. Bukankah ada banyak nona-nona cantik, manis, menunjukkan ganteng yang dianggap begitu oleh masyarakat tapi tidak percaya diri, betul ya? Berarti fisik tidak menjamin kita sehat secara mental. Bukankah banyak orang yang dipuji-puji hebat-hebat tetapi tetap punya kesehatan mentalnya bermasalah? Nah, Saul dia punya masalah dengan itu. Dia minder orangnya sebenarnya. Nah, nanti kita akan lihat seterusnya. Bagaimana cara Saul mengkompensasi rasa mindernya? Bagaimana cara dia bisa, walaupun karena dia minder, bagaimana dia bisa berusaha untuk bisa diterima oleh orang lain? Nah, itu menunjukkan bahwa dia bermasalah secara mental. Untuk mendapatkan support dari orang atau membuat dirinya percaya diri, dia butuh dukungan besar dari orang sehingga dia berkompromi, dan itu menjadi fatal bagi dia. Nah, sekarang yang kedua, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Saul? 18-19. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, empaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil cerahan dan melakukan pekerjaan di mata Tuhan? Ya, jadi Tuhan kasih dia tugas secara langsung. Lakukan ini, tumpas ini, jangan kasih belas kasihan, papat semua habis. Nah itu sering mengerikan. Mau anak kecil, mau perempuan, mau disebut kanak-kanak dan anak-anak. Nah, anak-anak mungkin jadi PPA yang home base, yang survival pun dalam rahim anak tumpas habis semua, tidak boleh ada kasihan satupun. Tetapi Saul punya pemikiran yang lain. Jadi dia dengan perintah Tuhan, tetapi dia menghitung-hitung dirinya. Oke, kita ikut perintah Tuhan, tapi nanti apa kata orang terhadap kita? Nah itulah yang buat akhirnya dia berkompromi untuk menolak perintah Tuhan. Nanti kita akan lihat di diagnosa selanjutnya. Ayat 3, nomor 3. Apa respon Saul? Ayat 20. Kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Iya, itu respon dia. Ya. Dia bilang dia ikut perintah Tuhan, tapi sebenarnya apa perintah Tuhan? Habisi semua, betul ya? Jangan kasih sisa, oke? Gas, jangan rem, ya. Tapi Saul bikin apa? Dia rem sedikit. Dia rem terhadap Agag, dia sisakan. Barang-barang yang bagus dia sisakan, yang buru-buru dia tumpas. Nah tadi kalau membaca dia alasan yang bagus-bagus ini persembahan untuk Tuhan, tapi siapa yang tahu? Karena nanti kita tahu setiap selanjutnya dia mendengar, dia lebih memilih mendengar suara rakyat daripada suara Tuhan, supaya dia dapat pengakuan dari penerimaan dari rakyat yang dipimpin. 4. Apa kendali Saul terhadap rakyat yang dipimpin? 21 dan 24. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu dari yang dikhususkan untuk ditumbas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gibeah. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada
lebih baik daripada domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa, bertenung dan diri-gilang adalah sama seperti menyembah berhala dan serafi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah menggabungkan firman Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Oke, ya demikian Tuhan. Jadi pertanyaannya, apa kendali Saul terhadap rakyat dipimpin? Dia raja, mestinya dia punya kendali penuh atas rakyat. Ya. Dan dia raja bukan pilihan rakyat, dia raja atas penentuan Tuhan. Ya. Tapi dia kurang meyakini itu, dia lebih menjaga reputasinya di depan rakyat. Dia kehilangan otoritas penuh atas rakyat, bukan kehilangan karena hal yang lain, tapi dia sendiri yang meragukan otoritas itu. Walaupun perintah Tuhan jelas-jelas tumpah semua, tapi dia bilang apa tadi? Aku takut kepada rakyat. Dan mungkin rakyat desak-desak dia. Aku usah habis semua, ambil kita mau saja mas perak, datang di bangun terus ini silahkan saja begitu. Nah, dia lebih mendengar suara rakyat. Karena tadi secara mental, secara di dalam dirinya dia bermasalah dengan mentalnya. Dia punya masalah dengan rasa minder itu, rasa rendah diri. Dia punya masalah di situ yang belum beres. Nah ini ajar para kotong begini. Hati-hati ketika kotong walaupun sudah dipilih Tuhan, sudah melayani, tapi kalau tidak membereskan di dalam diri kita, itu akan menjadi masalah. Dimanapun kotong ada, kita akan bawa itu. Tapi kadang-kadang kotong begini, menyalahkan keadaan. Lalu misalnya contoh, teman-teman PPA di sini punya masalah di sini, teman-teman pindah ke PPA yang lain. PPA itu lagi aman-aman dan teman-teman datang jadi masalah. Lalu salahkan PPA itu, pindah lagi ke tempat yang lain, PPA yang lagi aman, lagi punya perform bagus. Teman-teman datang jadi masalah PPA. Nah, masalahnya sebenarnya siapa? Kita yang bawa masalah itu kemana-mana, hati kita belum beres. Lalu kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, padahal kita yang bikin masalah di situ. Nah, Saul punya masalah di situ. Dia sudah dipilih Tuhan secara langsung untuk menjadi raja, punya otoritas, punya kuasa, tetapi itu tidak membuat dia mampu memerintah seluruh rakyat karena mentalnya sakit, karena hatinya bermasalah, jiwanya bermasalah. Karena itu, kalau kita melihat di gereja dan semuanya, kalau beda ya, punya harapan, punya mimpi di gereja, termasuk di PPA, mesti punya ada layanan konseling. Kita sudah melayani Tuhan, tidak otomatis kita punya jiwa ini baik. Ketika kita lahir baru, yang dibaharui itu kita punya roh, dilahirkan kembali. Tapi jiwa kita ini perlu dikonseling, perlu dididik. Makanya Yesus bilang apa? Coba perhatikan, Yesus punya perintah. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa sudah jadi murid Tuhan, ya kan? Sudah jadi murid Tuhan. Karena ada tahapan. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau mereka sudah jadi muridku, apa yang dilakukan? Baptislah mereka. Kalau mereka sudah dibaptis apa? Ajar mereka. Di dalam ajaran itu konseling berjalan. Pemulihan hati, pemuridan, pendidikan itu terjadi. Tidak otomatis orang dibaptis, orang sini hidupnya beres semua, tidak otomatis. Perlu pemuridan, perlu dikonseling. Kita kekristenan ini bukan sistem autopilot, sistem mobil Tesla yang langsung hidup sudah di dalam. Harus dilatih. Manusia beda dengan binatang. Binatang ketika dia lahir, dia harus bisa jalan sendiri, kan? Dia pun hidup lari di mana sentuhnya dia bisa jalan sendiri. Manusia ketika lahir harus diajar. Ajar baca tulis itu, ajar berjalan, berlari. Itulah kita manusia, harus diajar kalau bisa. Makanya Yesus bilang, muridkan mereka, ajar mereka. Oke, 5. Ayat 25 sampai 27, kemudian loncat ke ayat 30. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah
menyembah kepada Tuhan Allah. Oke, nah Saul punya syarat, bayangkannya. Dia punya, kita lihat, dia punya masalah mental, dia punya masalah minder, dia sedang tertekan dari dalam, di dalam dirinya sedang mengalami tekanan. Nah, sampai dia mengalami tekanan itu di dalam, dia juga mengalami tekanan dari luar, tekanan dari Samuel dan tekanan dari dia punya rakyat. 3 kali dia dapat tekanan dalam diri karena rasa minder, hati yang belum beres, dia tertekan di situ, dia sedang berusaha membuat hatinya jadi aman, tapi tidak bisa karena dia sedang bermasalah dengan hatinya. Lalu Samuel tekan dia dengan Tuhan sudah menolong engkau, kau sudah melanggar perintah Tuhan. Dan dia juga dapat tekanan dari rakyat. Dia merasa terancam kehilangan hormat dari rakyat. Makanya dia kasih syarat begini, saya akan sembah Tuhan Allahmu. Dia tidak bilang Tuhan Allahku, Tuhan Allahmu kalau kamu pergi dengan aku. Dia merasa seolah-olah orang yang punya masalah hati itu seolah-olah Tuhan butuh dia. Dia seolah merasa berjasa dengan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang muncul begini, kalau bukan beta itu PPA sedang jalan, kalau bukan beta itu gereja sedang dibangun, kalau beta sedang ada yang semua pasti hancur. Itu tanda-tanda orang yang punya masalah dengan mental sakit. Dia pikir bahwa Tuhan butuh dia. Dia berpikir bahwa persembahannya yang banyak itu sudah membuat gereja berhutang dan Tuhan berhutang kepada dia. Nah, Saul seperti itu. Saya akan sembah Tuhan Allahmu kalau kamu pergi dengan saya. Tunjukkan hormatmu kepada saya di depan rakyat saya, jangan bersama dengan saya. Tapi Saul bilang tidak. Makanya ini yang tadi gambar di depan, kita kasih tunjuk gambar. Ketika Samuel jalan, dia tarik dan Samuel punya baju sobek. Di mana sobek? Tunjukkan hormat kepada saya. Orang yang punya masalah dengan mental, dia akan menuntut orang untuk menghormati dia. Padahal sebuah rasa hormat, sebuah respect itu akan otomatis terjadi. Itu, respect itu adalah seperti bonus, seperti akibat, bukan syarat. Saul menuntut syarat. Kalau hormat saya, maka saya akan berhenti. Respect itu adalah akibat, bukan penyebab. Bukan karena orang hormati kita, maka kita berharga. Tidak. Karena kita berharga, kita dihormati orang. Dan kita berharga, bukan karena kita berharga, jadi Tuhan mengasihi kita. Tidak. Kita ini kan, Alkitab bilang kita sudah mati. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia membuat kita berharga, makanya orang lain menghormati kita. Nah, jadi dari sini ya, kita coba mengoreksi kita masing-masing. Apakah yang pagi tadi kita tanya, apa kabarmu hari ini? Apa kita sedang bermasalah dengan hati? Apa kita sedang menuntut kalau kamu hormati saya akan beribadah pada Tuhan. Kalau kamu mengasihi saya akan beribadah pada Tuhan. Seperti seorang laki-laki cowok ya. Kalau lu cium beta, atau dia jalan sama-sama. Kalau sonde, putus. Kasihnya, cintanya itu ya bersyarat begitu, itu ada maunya. Setelah dicium Monas dikasih mau dicari yang lain. Itu orang yang punya masalah dengan kesehatan mental, punya masalah dengan penerimaan diri. Saul punya berhala namanya berhala penerimaan diri. Setiap kita ini, teman-teman, setiap kita ini, kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, akan muncul berhala-berhala dalam diri kita. Berhala itu tersembunyi. Berhala itu, pikir begini ya, ada orang berkata bahwa uang itu segala-galanya. Uang bisa buat segala-galanya. Uang itu menjadi semacam tuan. Sebenarnya bukan. Uang, ketenaran, apalagi kekayaan, materi, penghargaan, apalagi populer dan segala yang kita bisa sebut itu bukan tuan. Apa itu bukan tuan? Itu bukan tujuan. Semua itu dipakai untuk menyembah berhala dalam diri kita. Dan berhala itu tersembunyi. Dikasih makan oleh pengakuan penerimaan. Sekarang kita contoh. Ibu Heri dengan Ibu Puji. Kita bilang, misalnya ya, kita kasih Ibu Heri Puji ini tas harganya 500 juta. Oke? Tas 500 juta. Tapi syarat, tas itu tidak boleh dipakai di depan orang, tidak boleh dikasih tunjuk pada orang lain, dan tidak boleh orang yang tahu. Simpan saja di lemari di kamar.
Lalu yang kedua, kita kasih tas harganya 5 juta. Boleh dipakai di mana saja, kapan saja, terserah. Sekarang diikuti mau tas yang mana? Karena fungsinya saya benar. Nah. Tapi kebanyakan orang, teman-teman mungkin tahu dan sebelum mungkin mengerti, karena sebenarnya tas itu dipakai untuk menyenangkan hal dalam diri kita. Kita butuh pengakuan. Supaya orang harus tahu bahwa saya sedang pakai tas 500 juta. Dikasih tas 5 juta taruh di kamar untuk apa gitu? Tidak ada gunanya selain fungsi tidak berjalan. Sebenarnya ada juga hal yang kita ingin. Makanya orang bisa beli outfit yang sekarang dalam outfitnya sampai miliaran untuk pengakuan. Gitu. Jadi kita bekerja susah payah mendapatkan uang ratus ribu jutaan untuk menyenangkan ini berhala dalam diri kita. Itu tersembunyi. Nah, Saul punya berhala adalah penerimaan diri. Tolong hormati saya supaya rakyat saya menghormati saya. Berhala macam-macam. Ada juga berhala yang lain pengakuan. Dia bikin apa supaya orang akui dia. Belum tahu kesannya. Ini kalau bukan beta sejalan semua seancam. Itu orang sekarang dia jauh-jauh bahwa dulu sebelum dia begini beta tolong dia. Sekarang dia tahu. Saya tidak selalu tahu beta tolong dia begini. Butuh supaya apa? Diakui. Lu sudah beta uang, sudah kasih beta mana, sudah apa yang penting lo akui semua kata beta. Kalau di sana ada terjadi. Ada itu sah. Dia kalau sebegitu orang kasih ini uang, dia kasih 10 juta, tahu selalu uang. Seolah dia rendah hati sama uang. Tapi bukan dia tidak butuh uang, dia butuh uang. Itu berhala dalam diri kita. Nah setiap hari tanpa kita sadar kita kasih makan kita punya berhala. Contoh ya, contoh lagi. Bawa deposit, bawa materi, bawa hari ini. Lalu teman-teman tidak tepuk tangan, tidak puji-puji, tidak terima kasih. Kalau kita punya berhala pengakuan, dia tersinggung. Pernah sekali, kita diundang di satu gereja di para pemuda di gereja di Kota Kupang. Habis berkhotbah, doa syafaat, sampai ucapan terima kasih dari, kalau tidak salah itu UPP Pemuda, Bapak-bapak. Dari doa syafaat, dari kita selesai khotbah sampai kita pulang, tidak ada satupun kata terima kasih dan di dalam doa syafaat pun tidak disebut dari nama. Tapi kita hampir tersinggung. Dan Tuhan terima kasih, kita bisa, ya Tuhan ada beta satu hal yang begini. Melayani bukan karena mau dapat pengakuan. Satu kali ada seorang misionaris, dia orang Amerika, melayani di Afrika. Dia pulang naik pesawat sama-sama dengan Presiden Amerika. Nah, ketika turun, kan harusnya Presiden turun lebih dulu. Presiden turun disambut dengan penyambutan kenegaraan luar biasa. Lalu semua pergi dan dia turun terakhir. Dia turun tidak ada orang pun yang sambut dengan dia. Sepi. Lalu dia hampir menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan, dia itu superbankan keluarga, superbankan semua hal, kesenangan di Amerika, dia pergi ke Afrika, negara ini dia mulai mengeluh. Tapi ketika dia turun tidak ada seorang pun yang seperti itu. Tapi itu Presiden Amerika, Tuhan tahu dia seperti apa. Jadi sambut begitu luar biasa. Lalu dia merasa seperti ada suara Tuhan dalam hati. Nanti kalau kamu masuk surga, kamu akan disambut dengan luar biasa. Nah, kadang-kadang kita ini menuntut di depan mata kita, orang harus ada kita. Karena kita sudah capek, kita sudah lelah. Tapi apa kata Yesus? Lukas 17 ayat 10. Setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu, katakanlah, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami. Sudah jadi hamba, tidak berguna lagi. Sekarang kalau minta izin, bisa kita bilang kepada Yopin ini bodoh, misalnya ya. Satu. Kalau yang kedua, Pak Yopin ini tidak berguna, hidupku tidak ada gunanya. Mana yang lebih sakit? Dibilang bodoh atau tidak ada gunanya? Sakit, kalau sakit ada gunanya. Dan Tuhan, kalau kita baca dan kita berkali-kali dengan begini, ini tidak ada gunanya, tetap saja. Untuk apa kamu hidup percuma, tidak ada gunanya? Hidup kita ini harus ada gunanya. Tetapi justru di situ Tuhan Yesus tantang kita, challenge kita. Kamu hamba yang tidak berguna, hamba tidak berguna lagi. Kamu hanya lakukan apa yang harus kamu lakukan, tidak ada lebih dari itu. Seperti kita harus makan, kita makan karena apa? Kita harus makan, tidak lebih dari itu.
hati-hati kita berdiagnosa. Kalau ada kita punya tuntutan lebih dari biasanya, berarti ada berhala yang kita kasih makan. Dan berhala itu lapar, kita harus kasih makan. Kadang-kadang orang melayani itu bukan karena dia mau melayani, dia melayani supaya berhalanya dikuasai. Sehingga pelayanan itu menjadi Tuhan, bukan Tuhan lagi. Dia merasa berdosa kalau tidak melayani. Padahal, sekarang bertanya teman-teman, kenapa pelayanan itu ada? Pelayanan itu ada karena penyembahan kepada Tuhan itu tidak ada. Kalau semua orang menyembah Tuhan, tidak perlu dilayani. Pelayanan ada karena kehilangan penyembahan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita melihat beberapa tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang punya, ketika mereka mengalami tekanan hidup yang berat, kita lihat misalnya Yusuf. Yusuf punya tekanan apa? Apa tekanan hidup yang Yusuf alami? Dibenci oleh saudara kandung, betul ya? Mungkin hanya Benyamin yang tidak syirik dengan dia, yang lain semua benci dengan dia. Bahkan tidak saja benci, bunuh dan tidak bunuh dengan dia. Lalu dijual, difitnah dengan Potifar dan seterusnya, masuk penjara. Setelah itu sekian tahun baru dia di penjara, dia tolong orang sampai ingat dia. Sampai satu waktu dia keluar penjara dan menjadi wali negeri, menjadi gubernur. Tekanan. Apa respon Yusuf terhadap tekanan itu? Apakah dia marah, dia maki-maki dia saudara? Tidak. Tapi apakah dia menikmati? Oke, tekan saya lagi, kan enak ditekan. Tidak. Pasti ada respon dia, tetapi walaupun Alkitab tidak catat dia punya respon seperti apa. Tapi yang pasti di akhir hidupnya dia punya pengakuan iman yang luar biasa. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, bukan untuk kita saja, tapi untuk satu bangsa ini. Berarti dia punya responsif terhadap keadaan, dia punya refleksi yang luar biasa terhadap perjalanan hidup. Sampai dia bisa berkata begitu. Kemudian Ayub. Kita sudah tahu cerita Ayub. Tekanannya luar biasa, kemarin kita berbagi tentang kisah Ayub. Tapi di ujung dari kehidupan dia di Ayub 42 ayat 1-3, dia bilang apa? Aku tahu sebelumnya aku cuma dengar dari orang-orang tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Dan aku tahu tidak ada satupun rencana meninggal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana meninggal. Dia punya kesehatan mental yang baik ketika menghadapi tekanan. Bahkan di istri saya bilang kutuk Tuhan dan mati, dia bilang apakah engkau hanya mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan, tapi yang tidak baik kamu tidak mau terima. Kesehatan mental yang baik itu dipengaruhi oleh pengenalan kita tentang Tuhan. Siapakah Allah kita dan siapakah kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita punya pengenalan yang baik, makanya kita belajar dengan Tuhan, berdoa, tidak saja baca, tapi renungkan itu. Renungkan firman Tuhan siang malam. Renungkan itu seperti apa? Renungkan itu dari, kalau di bahasa asing itu seperti Mama Biak. Tahu Mama Biak? Punya, buang, mintakan, makan lagi. Sampai hancur sehancur-hancurnya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, bertanya terus, kenapa begini? Tuhan tidak tersinggung kalau kita banyak tanya dengan dia. Justru dia senang. Seorang bapak yang baik itu tidak akan merasa terganggu dan tersinggung kalau anak itu, apalagi masih kecil, tanya dia ulang. Tapi bapak yang sakit mental, sudah tanya lebih dari 2 kali. Yang penting bapak pengen dapat cubit tentang itu bapak sakit mental. Teman-teman pernah nonton satu video tentang burung gereja. Di video ada, tapi kalau ini perlu banyak cara. Ceritanya begini. Satu bapak, dia sudah tua, dia duduk anak yang kira-kira umur 20-30. Jadi, yang kedua lagi duduk sendiri di taman, tiba-tiba burung gereja ini terbang. Lalu yang bapak tanya kepada dia anak yang muda ini, apa itu? Lalu anak tanya itu apa? Sparrow, burung gereja, burung pipit. Berapa menit lagi bapak tanya lagi, dia mana jawab, Sparrow. Tanya lagi, 5 kali tadi mana marah dia bapak. Marah yang semarah-marahnya. Dia bilang ini burung pipit begini, masih tanya lagi. Bapak diam. Lalu jalan ke depan, tidak marah. Dia diam, pergi ke rumah, dia ambil buku diary, buku harian. Lalu dia baca di depan. Pada tahun sekian, ketika anakku masih kecil umur sekian, kami berdua duduk di kamar. Dan anakku bertanya, apa itu?
Lalu saya jawab, itu stereo. Anak saya tanya lagi berkali-kali dan saya jawab. Sepanjang dia bertanya saya jawab. Langsung ini anak ini, yang muda ini, belum dibawa dan menangis. Nah, Allah kita yang sangat baik, dia tidak tersinggung kita tanya, kenapa begini tuh? Kenapa begini? Tidak ada yang salah. Karena kita tidak mengerti, tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Bertanya saja, sampai kita tidak bisa lagi bertanya. Dan kalau bertanya tidak jawab, tidak apa-apa, simpan dia di catatan. Itu akan sangat menolong kita untuk mengenal Tuhan, seperti kita bilang kemarin. Kalau sekarang ini kita tidak menanyakan hal-hal yang esensi dalam hidup, maka sisa hidup kita hanya akan disibukkan dengan menanyakan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai, kapan saya menikah, siapa yang mengasihi saya, siapa yang suka dengan saya. Satu kali ada satu nona gadis, dia dianggap oleh laki-laki di kampung itu sebagai perempuan terjelek. Ya, setiap kali kalau dia lewat, semua laki-laki akan ejek dia. Oh jelek, buruk rupa, jelek, buruk rupa. Dia selalu diejek setiap kali. Satu kali ada satu nyong muda pendatang datang di itu kampung, lalu dia naksir dengan nona. Setiap kali ketemu, dia beri kata-kata pujian, penghargaan kepada perempuan ini. Lalu mereka berpacaran, mereka menikah, pindah ke kota yang lain. Selang beberapa waktu, ini pemuda-pemuda yang sering ajak ini nona ini, mereka jalan-jalan ke kota itu. Mereka pergi ke satu rumah. Pertama di situ, ingin ketemu dengan bapak pemilik rumah itu. Lalu ketuk pintu, dia keluar seorang perempuan yang cantik sekali, manis, dan mereka sangat kagum gitu dengan perempuan. Lalu dia perempuan suruh masuk, duduk, dia panggil ke suami. Suaminya datang, mereka bercerita dengan akrab, dengan ramah, sangat bersahabat. Lalu suaminya perkenalkan di Nona dari bawah kampung. Kok bisa? Sepanjang pengetahuan tidak ada perempuan yang secantik itu. Lalu perempuan pasti datang, dia bilang, ya, saya yang dulu sering jelek-jelekan, sering bully. Tapi ketika saya ketemu dengan seseorang yang memberikan penghargaan kepada saya, hidup saya itu mempengaruhi cara pandang saya tentang hidup ini. Dan sejak itu saya menjadi seperti ini. Kalau kita sering menerima yang jelek dan kita simpan di hati kita, itu akan muncul membuat kita jadi sangat jelek. Padahal kita ini Tuhan ciptakan baik, sungguh amat baik kata Tuhan. Tapi kenapa jelek? Karena kita menyimpan itu masalah hidup, membuat kita minder, sakit mental, muka jadi jelek, muka layu sudah berkembang. Kesehatan mental itu akan mendorong wajah kita berseri, menikmati hidup. Kita lihat Elia itu dikenal sebagai nabi spektakuler, dan dia pernah ingin minta mati. Berhadapan dengan 450 laki-laki Nabi Baal, dia bisa bunuh semua. Tapi berhadapan dengan satu perempuan, Isabel, yang kemudian kita bilang Isabel sama kamu, anak Isabel itu. Atas ancaman satu orang perempuan, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan tidak boleh kita mati. Karena dia menghadapi tekanan hidup yang sangat berat. Kalau kita lihat ini Musa juga dia punya tekanan yang berat. Sudah pimpin bangsa Israel, jutaan manusia keluar dari Mesir, tapi manusia yang tahu terima kasih, mau lempar dia alami tekanan yang berat. Tetapi Tuhan bilang kepada Miriam dan Harun, Musa itu adalah manusia yang paling lembut hati di seluruh dunia. Ketika dia menghadapi tekanan, dia tidak marah kembali orang yang menekan dia, tapi dia menyampaikannya kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bilang Tuhan mau hapus itu nama-nama orang Israel dari kitab kehidupan, Tuhan bilang apa? Mau binasakan itu semua, Tuhan Musa bilang hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Dia membela orang-orang yang menyakiti dia. Dia punya mental yang sehat, menghadapi tekanan begitu berat, dia tetap. Kenapa begitu? Karena dia punya relasi dengan Tuhan.
Dia menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Petrus punya masalah dengan mentalnya. Ketika dia menghadapi tekanan yang sangat berat, dia menyangkal Tuhan. Padahal dia baru saja bilang apa? Kita mau mati bersama kami. Tapi Tuhan bilang tidak, ini malam melawan sampai luka. Nah, tekanan-tekanan hidup ini bisa membuat kita mengambil keputusan yang keliru, dan itu bisa dipengaruhi oleh mental kita. Simpson secara fisik dia hebat, tapi dia punya masalah dengan mental dan masalah berhala terhadap perempuan. Jatuh dari pelukan perempuan. Pertama, dia berhadapan dengan istri yang pertama yang di perempuan Timna. Mereka minta rahasia teka-teki. Apa yang lebih kuat dari singa, apa yang lebih manis dari mana. Tangisan perempuan itu membuat dia ilmu semua hilang. Jago semua hilang. Yang kedua, ketika ditanya oleh Delila, "Kamu kekuatan apa?" Delila menangis berhari-hari. Samson tidak tahan dengan air mata perempuan. Jadi perempuan hati-hati dengan air mata. Laki-laki punya air mata buaya, perempuan punya air mata pahaya. Pada ini, laki-laki akan jatuh dengan air mata perempuan. Daniel, dia punya tekanan berada sebagai seorang remaja di daerah asing, daerah kaum penjajah. Ketika dikasih tekanan untuk makan berhala, dia bilang apa? Mari kita berpuasa saja. Kami puasa daging, kamu makan sayur saja. Dia sebagai seorang remaja, saat itu menurut para teolog, akhirannya kira-kira umur Daniel antara 15 sampai 17 tahun. Masih remaja. Tapi dia mampu, karena dia punya mental yang sehat. Dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Itu dibuktikan dengan ketaatan dia berdoa, walaupun diancam, tetap 3 hari dia 3 kali sehari dia tetap bisa deal dengan tekanan-tekanan ini. Nah, sekarang kita lihat pada Yesus. Kehidupan Yesus itu penuh dengan tekanan. Ya. Dari kecil saja, di bawah 2 tahun saja sudah mau dibunuh. Besar, dia dikelilingi. Setiap kali Yesus berjalan, itu hampir akan selalu ada 3 kelompok orang. Ahli Taurat dan memunculkan orang berdosa. Kemudian lebih banyak untuk orang-orang miskin. Dan Yesus hampir setiap kali itu akan dicobai dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Ketika dia ditekan dengan pertanyaan perempuan yang bersinah, betul ya? Menurut hukum, dia harus ditembak sampai mati. Itu menurut hukum, dan orang Yahudi sangat taat hukum. Tapi apa jawab Yesus? Kalau Yesus bilang lempar sampai mati, silakan lempar. Berarti dia ikut hukum yang ada, tetapi kasihnya itu bisa dipertanyakan. Tapi dia bilang jangan lempar, berarti dia melawan hukum Taurat. Lalu apa yang Yesus jawab? Dia tidak reaktif, dia tenang. Terus dia bilang apa? Yang tidak berdosa jangan lempar keluar. Kemudian ketika dia dijebak dengan pertanyaan tentang apa itu? Pajak kepada kaisar. Kalau dia bilang jangan bayar, dia melawan kaisar, betul kan? Kalau dia bilang bayar, maka orang-orang Yahudi akan marah dengan dia karena dia mendukung pajak Romawi yang sangat tinggi. Dengan hikmatnya, dengan tenangnya, karena Yesus itu mentalnya sangat-sangat super sehat, dia bilang bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu bayar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu bayar. Tapi yang luar biasa begini, Yesus punya pertanyaan, sebelum dia jawab itu dia bilang apa? Dia minta mata uang Romawi, ya. Lalu dia bertanya apa? Ini gambar dan tulisan siapa? Sebenarnya pesan Yesus apa? Karena ini gambar dan tulisan kaisar, maka dia bilang bayar kepada kaisar. Tetapi dia mau bilang begini, ada satu hal yang dia tidak tahu, yang mendukung untuk kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Dia bilang begini, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Bayarlah kepada Allah apa yang wajib kamu bayar kepada Allah. Jadi kepada kaisar dia mulai dengan ini gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan kaisar, maka berikan kepada kaisar.
Tapi implisit tidak diucapkan secara langsung, dia bilang kamu adalah gambaran rupa Allah, bayarlah kepada Allah apa yang harus kamu bayar. Maka mereka pergi meninggalkan dia. Ketenangan kita, kesehatan mental kita itu akan menolong kita untuk bisa deal dengan keadaan-keadaan yang sulit. Tetap tenang dan mencari Allah. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, Yesus punya pergumulan yang berat ketika dia akan menjalani Via Dolorosa, sangat berat, tetapi dia bisa deal. Kita harus ingat bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Sebagai manusia dia lapar, haus, dia menangis, dia capek, dia tidur. Tetapi dia yang sangat menolong dia karena dia punya relasi dengan Allah, pengenalan yang baik dengan Allah Bapanya. Itu menolong dia menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup. Nah, orang kalau di luar Tuhan, kita masuk pada bagian-bagian akhir, mereka yang berada di luar Tuhan itu pasti punya masalah kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini kita ini punya relasi yang kuat dengan Allah kita. Teman-teman coba perhatikan ini ya, kita singgung sedikit, semoga teman-teman bisa ikuti kita punya kronologi begini. Allah waktu dia menjadikan segala sesuatu, ya, menjadikan segala sesuatu, waktu dia mau menciptakan tumbuhan, dia perintahkan apa? Hendaklah tanah, betul ya? Betul ya? Hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Berarti tumbuhan punya ikatan relasi dengan tanah. Makanya terbukti kalau tumbuhan itu dicabut dari tanah, dia mati. Karena dia punya ikatan dengan tanah. Betul ya? Ketika dia mau menciptakan manusia, dia bilang apa? Atau bisa ikan di laut. Dia katakan, hendaklah berkeriapan di dalam laut berbagai jenis ikan. Makanya kalau ikan itu kita keluarkan dari air laut, apa yang terjadi? Pasti mati. Dia punya ikan. Nah, ketika dia mau menciptakan manusia, dia bilang apa? Marilah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Itu membuktikan bahwa kita ini punya ikatan dengan Allah kita. Kalau kita meninggalkan Allah kita mati. Mental kita akan sakit parah. Jadi mari kita pikir-pikir untuk diri sendiri. Apakah bagaimana relasi kita dengan Tuhan kita? Kalau ditanya kalau mau teman-teman semua, saudara semua saat ini, apa kabar Tuhanmu hari ini? Kita jawab, apa kabar Tuhanmu hari ini? Aduh, langsung sempat ketumur itu. Kesempat dan kabar. Banyak dari kita ini punya iman sekolah minggu. Apa iman sekolah minggu? Iman sekolah minggu adalah begini. Yesus lahir di mana? Bethlehem ke Yerusalem. Dia disalibkan di mana? Kita hanya tahu soal-soal di sekolah minggu. Tapi kalau kita tanya, apa yang Yesus mau kamu lakukan hari ini? Tidak boleh kita tahu. Kenapa tidak tahu? Karena kita kehilangan kabar tentang dia. Kalau kita tanya misalnya, contoh teman kita misalnya Pak Eloy, tadi kita bilang nih Pak Ferry, teman-teman bilang Pak Eloy itu kabar teman SD itu. Apa kabar Pak Eloy? Dia bisa cerita, karena dia baru ketemu yang kemarin. Tapi coba tanya teman yang lain yang 10 tahun tidak ketemu, atau kawan SMA yang baru 20 tahun lah. Apa kabar? Dia bisa tahu terus di mana, dia suka apa, dia tahu. Apa kesukaan, apa makanan kesukaannya, dia sudah tahu ya. 10 tahun tidak ketemu. Karena kan ketemu yang Tuhan seperti itu, seolah-olah sudah puluhan tahun tidak pernah bercerita. Ya, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Nah, konsekuensi dari itu adalah kita akan sakit mental. Karena yang bisa menolong kita untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup ini adalah Tuhan, karena kita terikat dengan Dia. Kita hanya jago dengan juara satu TTA. Kalau tanya kita, tanya tempat kita tinggal, kita jago. Tapi apa kabar hari ini Tuhanmu? Bertahun bisa selalu sibuk. Jadi mari, kalau kita ingin sehat mental, dan memang kita harus sehat mental dan beribadah pada Dia, bangunlah relasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita di sini? Demikian juga mental kita. Teman-teman harus sadar begini ya. Sekarang ini
sekarang ini ya, kita tidak sedang memikul beban, Pak. Tapi mental kita sedang memikul beban berat. Setiap hari mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman minimal memikul 4 beban hidup. Suka tidak suka, mau tidak mau, pikul setiap hari. Beban yang pertama, beban masalah pribadi. Kita punya masalah pribadi, toh? Punya harapan, punya mimpi, punya cita-cita pribadi. Yang kedua, beban keluarga. Betul ya? Nama baik keluarga. Betul ya? Yang ketiga, beban pelayanan. Betul ya? Pelayanan gereja di PPA. Yang keempat, beban negara ini. Bayar pajak dan lain-lain. Menaati aturan-aturan di mana-mana. Belum lagi beban-beban yang lain. Beban pacar, beban suami, beban istri. Begitu banyak beban kita pikul. Nah, kalau kita punya roh dan jiwa yang tidak sehat, hancur kita punya hidup. Dari mana kita tahu hidup kita hancur? Kalau Adam dan Hawa tahu hidup mereka hancur ketika mereka berdosa, mereka takut ketemu Tuhan dan punya rasa malu terhadap kedalam. Nah, kita dari mana kita tahu kita sakit? Yang tadi, salahkan keadaan, salahkan orang lain, orang ngomong baik kita tanggapi dengan jelek-jelek. Kata-kata yang kita munculkan itu menunjukkan kita punya hati bermasalah. Makanya Yesus bilang, yang masuk itu tidak menajiskan, tapi yang keluar, karena keluar itu dari hati, kerzinahan, percabulan, makian, semua itu keluar. Itu karena hati kita tidak beres. Orang yang punya mental sehat, ketika misalnya teman-teman ketika ini ya, ketika rapat, kalau ditawarkan solusi, orang yang punya mental sehat biasanya dia mendukung dan memikirkan solusi yang super bukan dukungan. Tapi orang yang punya mental sakit itu dia selalu melihat masalah dari setiap solusi dan arahnya selalu negatif dan menunjukkan bahwa tidak bisa, tidak mampu, menolak perubahan. Nah, mengapa orang bermasalah dengan kesehatan mental? Yang pertama pasti karena dosa, betul ya? Dosa membuat cara pandang kita terhadap Tuhan itu berbeda. Dosa membuat cara pandang kita terhadap keadaan sekitar berbeda. Yang kedua, pola asuh orang tua. Kebanyakan dari kita punya orang tua yang tidak sekolah dengan baik, punya tradisi-tradisi yang cara didik yang tidak benar, membuat kebanyakan kita itu sakit mental, kepahitan di bapak, kepahitan di mama, suka beda di bapak mama lagi, tiap hari makan sayur, cara apa yang terbaik? Paria, bunga pepaya, daun pepaya. Tuntutan hidup itu sebenarnya murah dan sederhana, tapi gaya hidup yang mahal. Tahu uang sedikit, tapi bagaya yang luar biasa, utang di mana-mana. Jadi hidup itu murah ya kan? Karena Tuhan sudah sediakan semua kan? Makanya Yesus bilang apa? Jangan pikirkan soal makan minum pakai. Cari saja kebenaran dan kebenaran. Hidup itu murah gitu, walaupun bukan murah. Hidup itu sangat sederhana dan murah. Tapi kalau tahu gaya hidup ini bikin hidup terlalu mahal, sampai bawa utang. Orang yang tadi utang kita marah kembali dia. Nah, sakit hati, kepahitan, masa lalu yang belum beres, hati yang belum dipulihkan, itu yang membuat kita punya mental ini jadi bermasalah, jadi sakit mental. Bagian yang terakhir, apa yang perlu dilakukan untuk kesehatan mental yang sehat? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belajar dari kisah Ayub, kita mengakui bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi di hidup kita, kalau Tuhan Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Dan kalau Allah izinkan, berarti itu pasti baik adanya. Amin. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak bisa terus seperti apa, tapi kita percaya itu baik. Nah, itu akan membuat kita lebih ringan melangkah, walaupun kita tidak mengerti. Walaupun kita tidak tahu ujungnya di mana, percaya Allah menyatakan. Daud dalam Mazmur 23 ayat 4 dia bilang apa? Teman-teman, perhatikan baik-baik ayat ini ya. Daud bilang begini, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, bukan karena aku jago, bukan karena aku raja, bukan karena aku hebat, tetapi karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang
mengukur aku. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibilang lembah kekelaman, di dalam bahasa Inggris teks aslinya sebenarnya lembah kekelaman itu adalah lembah bayang-bayang maut, shadow of death. Ketika aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Nah, sekarang pertanyaan tentang begini. Bagaimana caranya atau apa yang membuat bayangan itu ada? Bayangan ada karena ada apa? Ya, ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak akan ada bayangan. Berarti dalam menentukan, aku terhibur, engkau besertaku, walaupun aku jalan yang aku lihat ini bayang-bayang, tetapi karena engkau ada, makanya bayang-bayang itu ada. Karena ada cahayanya Tuhan, maka bayang-bayang itu ada. Jadi pasti Tuhan ada menyertai kita. Yang kedua, bayangan bisa sakit kita tidak? Mau sebesar apapun bayangan, dan bayangan seringkali lebih besar dari kita, toh? Bayangan itu seperti raksasa bagi kita. Sebesar apapun bayangan itu, dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Nah, orang yang mentalnya sakit itu melihat bayangan jadi setan, jadi ketakutan. Melihat tekanan ini membahayakan, kalau tidak. Nah, teman-teman, ini catat baik-baik, ingat baik-baik. Masalah apapun dalam hidup kita tidak akan pernah menghancurkan kita dan tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Masalah apapun, masalah itu diizinkan oleh Tuhan, bahkan juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada kita seperti apa imannya. Jadi masalah itu baik untuk menunjukkan kepada kita kepada siapa kita percaya dan iman kita itu seperti apa. Yang kedua, ini kita belajar dari Yesus Kristus. Dia ada di Taman Eden, Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, kan Yesus sedang bergumul untuk menghadapi kematian. Dia berdoa begitu bergumul begitu sungguh-sungguh serius. Dan di dalam kitab Lukas ditunjukkan bahwa malaikat Tuhan datang menguatkan dia, betul ya? Kita ada di kitab Lukas. Tapi yang kita mau sampaikan, mau belajar begini dari sini kepada teman-teman semua bahwa salah satu tanda kehadiran Allah dalam hidup kita, misalnya ketika kita berdoa, kan banyak dari kita dan kita belum ya di beberapa yang dekat-dekat begini lah dengan kita, belum pernah misalnya kita dengan kesaksian ketika kita lagi berdoa terus kita lihat malaikat datang, belum pernah ada gitu ya. Kalau biasanya setelah ada, tapi belum pernah mendengar seperti itu. Tapi yang terus dari mana? Misalnya kita sedang berdoa, bergumul dan punya masalah hidup, pergumulan hidup, dari mana kita tahu bahwa Tuhan ada? Dari mana kita tahu bahwa Allah ada? Nah, kita belajar dari cerita Yesus di Taman Getsemani. Kita belajar tahu begini. Salah satu bukti bahwa Allah hadir bersama-sama dengan Yesus saat itu adalah adanya ketaatan dia terhadap kehendak Bapa. Kalau boleh cawan ini jauh daripada aku, tapi kalau engkau tidak mau, kehendakmu bukan seperti itu, jadilah kehendakmu. Nah, ketika kita sedang bergumul, kan naluri kita yang berdosa ini kan menolak untuk taat, kan? Tidak mau ikut. Itu naluri kita manusia yang berdosa. Tapi kalau muncul ketaatan, oke Tuhan, walaupun kita rugi, walaupun begini, ya nothing tulus, nothing to prove, nothing to hide, apapun terjadi Tuhan kita taat, Tuhan tolong sertai kita. Kita bersyukur Tuhan sudah sertai. Itu kalau ada sikap itu berarti itu tandanya Allah hadir bersama kita, memberikan ketaatan kepada kita. Nah. Ya, ini bagian terakhir teman-teman. Nothing to prove, nothing to lose, nothing to hide. Tidak ada yang perlu dibuktikan kepada orang lain bahwa kita bisa, kita hebat, kita mampu, kita istimewa, kita berharga. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Melayani saja seperti biasa, bersyukur pada Tuhan. Nothing to lose, tanpa beban. Tidak ada, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Jalani saja seperti biasa. Nothing to hide. Tidak ada yang perlu kita sembunyi-sembunyikan. Ya, saya seperti ini, inilah saya. Dan kita nikmati hidup ini, perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin.